A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembahasan kita, mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nantinya, kita dengarkan, kita lihat menjadi salah satu rahmat, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj yang ada di dalam Al-Qur'an secara singkat. Kita mulai yaitu dari surat yang ke-17. Surat Al-Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya dan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat yang pertama, menjelaskan bahwasanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Siratul Muntaha. Yang mana tempat berdua ini adalah tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan perjalanan Rasulullah. Perjalanan. Nah, berapa lamakah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu kalau perkiraan kita bisa jadi beberapa hari dan beberapa malam. Tetapi dalam kisah sejarahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjalankan oleh Allah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Siratul Muntaha dalam jangka 1 malam kurang lebih. Ini menandakan apa? Bahwasanya jika Allah berkehendak pun pasti payahpun. Dan juga ini adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kita imani dan harus kita percaya bahwasanya ini benar-benar terjadi. Nah, berapakah lamanya perjalanan Rasulullah dari muka bumi ke Siratul Muntaha tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama dalam surat 32 ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab surat 32 ayat 5. Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi,
dan kembali lagi ke langit, itu dalam kadar manusia adalah selama 1000 tahun. Dari bumi ke langit, bukan ke Siratul Muntaha. Kalau katakan di sini dari bumi ke langit kadarnya adalah 1000 tahun. 1000 tahun dari perhitungan manusia. Nah, yang kedua, di dalam surat 70 ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah." Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengannya 50.000 tahun. Nah, ini baru dari muka bumi ke Siratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, Allah firmankan dalam surat 70 ayatnya yang keempat adalah dalam sehari menurut perhitungan manusia menuju ke Allah Subhanahu wa taala adalah sebanyak 50.000 tahun. Dalam 50.000 tahun. Jadi apa? Bahwasanya ini benar-benar yang harus kita imani. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini harus benar-benar kita imani. Dan kita harus yakin bahwasanya apabila Allah katakan kun, pasti fayakun. Nah, setelah di Siratul Muntaha, apa yang Allah berikan kepada Rasulullah? Makanya Allah firmankan di surat ke-53 ayat ke-18, ayat ke-13 sampai ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Siratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Siratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang darinya dilihatnya itu dan tidak pula mengakuinya. Sungguh dia telah melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Allah berfirman bahwasanya Rasulullah SAW ketika berada di Siratul Muntaha benar-benar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat malaikat Jibril, melihat surga penuh dengan kenikmatan, melihat semua yang ada, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar melihat tanpa dihalangi dengan pandangan yang lain. Nah, benar-benar Allah Rasul itu melihat ketika di Siratul Muntaha, kejadiannya benar-benar Allah nampakkan gambaran surga itu seperti ini, gambaran orang neraka itu seperti ini, dan gambaran yang di dalam surga itu dilihatkannya ada air sungai, benar-benar semua yang di dalam surga kenikmatan benar-benar Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti surat 53 ayat 13 sampai 18 menjelaskan tentang benar-benar adanya kejadian Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Nah, setelah dari Siratul Muntaha, apa yang Rasulullah bawa ketika dia kembali ke bumi? Baru yaitu perintah sholat. Allah firmankan dalam Quran surat ke-17 ayat ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ketika Allah berjalankan Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, menuju ke langit selama 1000 tahun, menuju ke
Siratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu selama 50.000 tahun untuk perhitunganmu, dan Allah benar-benar memperlihatkan kejadian-kejadian yang berada di Siratul Muntaha, dan ketika dia kembali ke muka bumi Allah berikan perintah yaitu salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Yaitu yang saat ini alhamdulillah kita kerjakan. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, semua kejadian ini perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah sesuatu hal yang harus kembali lagi kita imani, harus kita percayai, walaupun dia secara perhitungan manusia adalah sesuatu yang mustahil. Perjalanan manusia secara logika manusia itu adalah sesuatu yang tidak akan masuk akal, tetapi ini benar-benar terjadi dan benar-benar diperjalankan oleh Allah SWT menurut kadar perhitungan manusia. Lama sekali perjalanannya, tetapi menurut Allah SWT apabila Allah katakan kun fayakun, dan apabila Allah ingin berkehendak pasti Allah kehendaki perjalanannya. Tapi kita harus mengimani sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah dan juga adalah pentua Rasulullah, dia mengimani kejadian Isra dan Mi'raj ini. Nah, agar iman kita kuat, agar iman kita percaya, benar-benar percaya akan adanya Isra dan Mi'raj ini yaitu ketika kita harus sering-sering mengkaji ayat-ayat Allah, sering-sering mentadaburi ayat-ayat Allah SWT. Karena kenapa? Karena ketika kita rajin dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berusaha menyampaikan Al-Quran, Allah akan kuatkan keimanan kita. Di mana dalam suratnya 16, surat An-Nahl ayat yang ke-102, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah Roh Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita percaya benar-benar terjadinya Isra dan Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Siratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar Rasulullah melihat kejadian yang berada di Siratul Muntaha dan kembali ke muka bumi dengan mendapatkan perintah salat 5 waktu, maka kita harus benar-benar beriman, mempercayai kejadian tersebut. Nah, bagaimana iman kita akan kuat? Harus banyak-banyak kita belajar Al-Quran, banyak-banyak kita mentadabburi Al-Quran. Kenapa? Karena Allah katakan di dalam surat ini, katakanlah Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Allah menurunkan Al-Quran ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira. Allah turunkan Al-Quran untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman, menjadi petunjuk ketika dia tadabbur Al-Quran, dan menjadi kabar gembira nantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sejarah singkat Isra dan Mi'raj ini ada manfaatnya dari kebenaran dari Allah selain dari kami pribadi. Syukur minapsi bitaqwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.